Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. MT Al-Barkah, ya Alhamdulillah. Setidaknya ini sudah ada 140 orang mewakili dari 1000. Insya Allah kita bersyukur sajalah sama Allah ya. Ketika kata Allah sudah diam saja dulu di rumah ya. Sudah kita di rumah saja dulu. Ikut aja aturan Allah. Iya, betul. Tanpa harus menghalangi, kemudian kita bisa tetap ibadah, bisa kita tetap taklim dengan jalan yang akan kita laksanakan ini ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini kita berjumpa lagi secara virtual. Ya, memang kondisi yang mengharuskan kita seperti ini. Tapi saya harap tidak menyurutkan semangat dan giroh kita untuk tetap menuntut ilmu. Semoga keadaan ini hanya sementara. Amin, amin. Ya, saya harap tidak selama sebelumnya kita melakukan taklim via Zoom meeting ini. Saya sih berharap bulan depan kita sudah bisa offline lagi, insya Allah. Amin, amin. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, Bu Elin, karena kita mungkin sudah agak terlambat juga. Ya. Ya, saya persilahkan kepada Ustazah Elin untuk memulai. Tafadholi. Naam, jazakillah khair. Bu Yanti, wa jazakunallahu khair bihudurikunna ummahat solihat al-mahbubat insyaallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ladzi yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Walhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin na'im. Wala tuzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla wa nudhal an nazila wa nuzal an nazlima wa nuzlam an najhala aw yujhala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatik, nawwir qulubana binuri ma'rifatik, nawwir qulubana kama nawartal arda binuri samsik abadan abada. Ya muqallibal qulub Sabit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbis syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda solihat yang dirahmati Allah. Nah, kembali kita untuk hadir dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam berupa thalabul ilmi. Ketika satu kondisi kemudian mengharuskan, memaksa barangkali ya dalam hal ini, kemudian kita harus menjaga jarak kembali, kemudian kita harus lebih banyak kembali di rumah kita masing-masing, akan tapi kondisi seperti ini tidak harus menjadikan kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan kemudian kita akhirnya jauh dari yang namanya ilmu. Maka dari itu secara virtual ini ayo kita laksanakan, ayo kita jalankan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala libtigo imaroditillah, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka juga menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi jalan sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap jalankan ya. Insya Allah. Maka dari itu mudah-mudahan Bunda solihat semuanya, kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih
saat ini alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Rajab, di mana sepatutnya lah kemudian bulan mulia ini kita muliakan dalam rangka memuliakan diri kita sendiri, agar kemudian perjuangan untuk memuliakan diri kemudian diterima sebagai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apapun yang menjadi kemuliaan pada bulan Rajab kemudian kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Maka dari itu sebelum kemudian kita lanjutkan, tentu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus pada kesempatan ini. Semoga kiranya mukjizat dan karomah daripada suratul Fatihah ini kemudian menjadikan wasilah kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh nikmat sakit. Yang alhamdulillah saat ini sudah hadir Ibu Yanti, Ibu Nita, kemudian kita sama-sama juga sampaikan suratul Fatihah ini juga untuk Bunda Dian, yang menurut kabar beliau masih sakit, kemudian juga Bunda Uci ya, Assalamualaikum beserta Ustazah Elin keluarga dan Bunda-Bunda. kita sama-sama sampaikan suratul Fatihah, kemudian juga ada Ibu Tiah ya, alhamdulillah menurut kabar saat ini Ibu Tiah juga keadaannya sudah negatif gitu ya, tinggal hanya pemulihan saja. Kemudian barangkali siapa lagi yang kira-kira belum sampai saya sebutkan namanya. Kemudian Assalamualaikum Ustazah Elin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novi juga Bu ya. Ustazah. Oh gitu ya, Bunda Noveni, Indriani, kemudian juga ini saya ada titipan doa juga untuk Bapak Muhtayar ya bin Muhammad yang saat ini juga ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Jadi barusan wabil khusus adalah nama-nama yang memang barusan disebutkan, umumnya adalah untuk kita semuanya, semoga kiranya kemudian yang sedang sakit, segera Allah angkat penyakitnya, diringankan kemudian dari rasa sakitnya. Oh ya, ibunda dari Ibu Nuraini ya. Bu Hajah Maryam. Dari Ibu Nuraini, Bu Hajah Maryam, yang saat ini juga masih dalam keadaan dirawat ya di rumah sakit. Semoga wasilah dari hadirnya kita di pengajian ini, kemudian doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ibu Hajah Maryam dan yang lainnya tidak disebutkan. Kemudian semua saudara-saudara kita insya Allah yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, yang telah sembuh kemudian diberikan pulih sempurna sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kemudian kita semuanya semoga kiranya mendapatkan perlindungan, kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kiranya juga wabah yang saat ini kemudian muncul kembali ke tengah-tengah segera Allah selesaikan seselesai-selesainya sehingga kita bisa kembali aktivitas menjalankan ibadah lebih aman serta lebih nyaman lagi seperti sebelumnya insyaallah. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bunda Solihat yang insya Allah semuanya sekali lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada suratus Sof ya. Surah As-Sof sebagai surah yang akan kita T4-kan. Dari mulai tilawahnya, kemudian tahsinnya, kemudian tarjimnya, dan kemudian tahfidnya. Mudah-mudahan surah-surah yang telah kita T4-kan sebelumnya, yaitu adalah surah At-Taghabun, kemudian surah Al-Munafiqun, kemudian surah Al-Jumu'ah. Terjaga gitu ya hafalannya, sehingga ketika kita masuk kepada surah yang baru, lembaran yang baru, nah insya Allah yang lama ini
melekat pada kolbu kita, sehingga ketika kita butuhkan, maka dengan mudah kemudian masuk kembali ke dalam memori kita ya, tentunya insya Allah. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan munakosah. Ayo diisi listnya, semangat ya untuk munakosah. Alhamdulillah di paket B apa ya, bukan paket B, kategori di kategori B, alhamdulillah tuh udah panjang banget listnya ya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah yang kategori C juga kayaknya naik nanti ke kategori B. Sekarang masih ragu aja gitu ya rasanya. Makanya ngisi. Karena kata Bu Yanti, ayo diisi, ayo diisi. Akhirnya ngisi itu di kategori C. Insya Allah tuh Bu Yanti pekan berikutnya itu pada pindah langsung naik minimal ke kategori Ya, amin, amin, amin. B ya, insya Allah. Yang dari B naik juga nanti ke kategori A ya, insya Allah. Yang penting semuanya ikut. Ayo bersemangat dalam rangka tarhib Ramadan. Kita menyambut bulan suci Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Kita sambut dengan apa? Ya dengan kebisaan kita dalam rangka mewujudkan cita kita kepada Al-Quran. Insya Allah melalui tahfidzul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk surah As-Saff yang ke-5. Ayat yang ke-5, 1 sampai 4, alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi kita masuk ke ayat yang ke-5. Bunda-bunda selihat yang dirahmati Allah, kita tahsinnya terlebih dahulu ya. Jadi tahsin itu setiap huruf hijaiyah yang dibaca, ketika dibacanya adalah secara fathah, maka sekali lagi lisannya ini, bibirnya ini didatarkan saja. Huruf apapun, walaupun itu huruf isti'la, ini bibirnya tidak monyong, ya, tidak monyong ketika dia berharokat apa? Berharokat fathah. Isti'la itu adalah huruf yang tebal, yang ditebalkan itu adalah di mana posisi dia sebagai makhrojinya. Berarti tempat keluar huruf tersebutlah yang harus ditebalkan, bukan kemudian bibirnya yang dimonyongkan. Kemudian ketika huruf-huruf hijaiyah, seluruh huruf hijaiyah, baik yang tipis ataupun yang tebal ada 7 ya, yang kemudian 21 huruf itu semuanya tipis, yang disebut dengan murokokoh atau mukhofafah ya. Jadi mukhofafah itu tebal, itu adalah huruf isti'la, kemudian dalam murokokoh huruf-huruf yang tipis itu ada sejumlah atau sebanyak 21 huruf. Nah, sekali lagi, ketika dia fathah, bibirnya datar saja. Ketika kemudian dia kasroh, bibirnya sedikit ditarik ke belakang. Nah, terkecuali kemudian ketika huruf hijaiyah tersebut dhammah, maka betul ini bibirnya adalah dihimpun ke depan atau dimajukan ke depan. Bolehlah disebut dengan dimonyongkan gitu ya. Ketika huruf-huruf tersebut berharokat apa? Dhammah. Maka datar ya ininya Nah, ketika berarti barulah kemudian lisan kita apa? Bukan lisan, bibir kita maju. A'udzu. Karena kalau tidak dimajukan ketika dhammah, maka tidak sempurna huruf tersebut dilafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir. Di mana ditebalkannya huruf to tersebut? Yaitu adalah di makhrajnya, di tempat keluar dia huruf. Di mana tempat keluar huruf to? Itu adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas, kemudian isti'la ditebalkan, pangkal lidahnya sedikit dinaikkan ketika melafalkannya. Akan tapi ketika dia berharokat fathah, bukan bibirnya yang dimonyongkan, bukan to, tapi to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirro. Nah, huruf ro pun demikian. Ketika menebalkannya huruf ro tersebut karena dia mukhafafah atau tafhim mukhafamah ya, tafhim, maka bukan kemudian ro kecuali dia berharokat dhammah ru. Tapi ketika ro tidak seperti ini. Bibirnya, tapi ro di mana dia tebalnya adalah di ujung lidah bertemu dengan langit-langit mulut bagian depan.
Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Maju kita ke ayat yang ke-5. Wa idqa ya. Di sana ada huruf apa? Dzal sukun. Wa id. Nah, dzal di sini bukan termasuk huruf qalqalah, maka ketika dia sukun tidak boleh dipantulkan. Jangan wa id, tapi wa id. Ujung lidahnya ditahan di ujung gigi seakan kegigit wa id. Baru kemudian masuk ke huruf berikutnya. Wa idqa, jangan sampai wa idqa, tapi wa idqa. Nah, kemudian huruf qaf ini dari mana makhrajnya? Yaitu adalah dari pangkal lidah. Dan sifat huruf qaf ini adalah isti'la. Maka membacanya ditebalkan. Ditebalkannya di mana? Di makhrajnya. Bukan kemudian ketika dia berharokat fathah, kemudian bibirnya dimonyongkan. Tidak. Kecuali dia ku, maka lisannya monyong. Tapi ketika fathah, yang ditebalkannya mana? Pangkal lidahnya. Wa idqa, ya. Jadi tidak wa idqa, tapi wa idqa lamu. Nah, kecuali mu domah berarti kemudian bibirnya maju. Musa wa idqa Musa liqau. Nah, ada domah di sana. Liqaumihi. Ya. Wa idqa Musa liqaumihi. Wa idqa Musa liqaumihi. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani Jadi ketika huruf tersebut berharokat doma, maka bibirnya dimajukan. Tu'dzunani. Tapi ketika dia berharokat kasroh, maka kemudian bibirnya ini ditarik ke belakang sedikit. Tu'dzunani. Kita ulang. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Siapa yang mau mencoba? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Ya, siapa yang mau coba? Silakan, Bun. Sampai situ aja dulu. Untuk apa ini? Untuk tahsinnya. Udara, tafadhol. Habis nggak ada yang mau. Coba ya. Iya, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa. Dalnya mantul. Jadi wa idh, ya ditahan di. Wa idh. Iya, coba lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Ya, qafnya
Tadi kurang tebal sedikit ya. Ya qaumi. Wa idh ya wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Coba lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi. Zalnya mantul. Wa idh Zalnya jadi qala mantul barusan. Ini kedengarannya di situ tapi udah coba ditahan gitu loh. Wa idh Iya coba lagi. Jadi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Ya, limanya jangan panjang maknya ya. Lima tu'zunani. Kemudian usahakan ketika huruf tersebut dhamma, kemudian apa tadi? Bibirnya maju ya. Musa lima tu'zunani. Demikian ya. Alhamdulillah jazakillah khair. Bun Dadara Naam wal an man mansa takro naam. Bunda Evi ya, Bu Evi Hartati. Nyatat ya. Ya, baca. Nggak apa-apa, ini tahsinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bis itu Bu jangan seakan mbaknya manjang, jangan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya jangan bismillah, tapi bis ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Iya, coba kopnya lebih ditebalkan, kemudian huruf yang berharokat dhamma, coba bibirnya dimajukan. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Coba Bu Evi lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Ya, alhamdulillah jazakallahu Bu Evi. Ya, siapa lagi? Mau coba? Yuk. Pak, tahsinnya terlebih dahulu. Naam, Bunda Desi, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'adunani. Ya, itunya maknya jangan dipanjangkan. Kemudian qafnya coba ditebalkan ya. Wa idh qala Musa. Jangan ragu untuk namanya mendatarkan bibirnya, menarik bibirnya, memajukan bibirnya, jangan ragu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Itu ya? Apa hilang ya internetnya? Nggak Hilang, kedengeran Ustazah. Ustazah tadi, tiba-tiba suara Ustazah hilang. Freeze. Oh, iya, Nge-freeze. hilang ya. Ya, coba lagi Bu ini Teh Desi ya. Jadi saya sampaikan jangan ragu-ragu untuk tadi apa
mendatarkan bibirnya, menarik sedikit ke belakang bibirnya, memajukan kemudian ke depan bibirnya ya. Ketika bagaimana harokat fathah, harokat kasroh dan harokat dhammah. Maka wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Coba. Wa id qala Zalnya jangan mantul, zalnya jangan mantul. Wa id qala Masih mantul. Wa id qala Nah, Musa. jadi perhatikan gini. Wa id ya, jadi tidak wa id, walaupun sedikit itu terdengar mantul ya. Wa id ya coba. Udah ditahan padahal. Wa id. Iya, Masih padahal ya. Coba. Masih mantul ya saja. Coba. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Nah, perhatikan hamzah. Hamzah jangan terpeleset ke ain. Jadi jangan tu'dzunani, tapi tu ya. Hamzah. Tu'dzunani. Coba lagi. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau tadi yang pertama karena berpikir tentang hamzah supaya pakem jadinya manjang tu gitu ya. Kalau tu berarti tu-nya manjang. Tapi ini tu. Nah, ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair Tedesi. Boleh satu orang lagi deh ya. Kita tahsin dulu lah supaya bacaannya lebih apa ya? Lebih baik, lebih benar ya. Kita sebelum Ramadan, masuk Ramadan targetnya ini kita membacanya harus sudah tahsin ya. Tahsinnya harus sudah apa? Bagus ya. Insya Allah. Coba satu orang lagi. Mau nyoba Ustazah? Naam. Ustazah mau nyoba? Naam. Tafadhol Ibu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Iya, Bu Lina, perhatikan maknya tidak panjang. Lima tu. Dan jadi tidak lima tu gitu ya. Kemudian za, perhatikan huruf ya, lima tu. Zu nani. Kemudian perhatikan huruf za, jangan zu. Jadi huruf zal ini ujung lidahnya keluarkan sedikit. Kemudian gigit dengan ujung gigi seri bagian atas. Za. Jadi zu bukan. Itu masih lidahnya, ujung lidahnya di dalam maka jadi zu. Jadi keluarkan. Zu. Nah, ya zu. Coba. Zu. Nah, itu masih di dalam lidahnya, maka jadi zu bunyinya, ya. Jadi zu, za. Sekarang coba ikuti saya, za. Itu dalam, lidahnya masih di dalam, maka jadi za. Keluarkan lidahnya dulu. Keluarkan lidahnya dulu, ya. Kemudian gigit dengan gigi seri atas, za. Nah, itu masih sudah masuk, sudah lebih masuk daripada yang tadi. Jadi ketika ujung lidah kita di dalam, maka akan berbunyi dengan za. Tapi kalau ujung lidah kita keluar dan tergigit dengan gigi seri atas, maka bunyinya adalah za. Ya, za, zi, zu. Za, zi, zu. Jangan zu, masih di dalam itu lidahnya. Zu.
Zu, Zu. zu, Zu. 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 Ya, itu masih masuk. Coba ulang lagi. Ya. Dari awal Ustazah. Hmm. Dari Ya, dari awal. awal tapi bukan dari ayat 1. Ayat 5 aja. Yuk. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu zunani. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain sudah berapa persen lah ya masuk, walaupun kopnya belum tebal, Oh, tapi belum. huruf zalnya ini yang Udah belum masuk. sampai masuk, zalnya belum Oh, masuk belum. tadi ya, masih zu. Berarti nanti Bu Zu. Lina PR nih huruf apa? Ya. Huruf zal ya. Zal. Diperhatikan lagi. Kalau misalnya rasa-rasa nih masih ragu atau rasa-rasa udah tepat, boleh direkam terus kasihkan ke saya. Boleh, ini Iya. dalam rangka apa? Iya. Kita berjuang dong ya. Jangan sampai kemudian kita mengaji tahsin dari sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian tetap seperti itu ya. Insya Allah. Jazakallahu khair Bu Lina. Ya, Makasih kita Bu Ustazah. sama-sama. Kita lanjutkan Bunda-bunda silat yang berbahagia. Kita kembali lagi dari wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Wa dan ketika qala berkata Musa, Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya. Ya qaumi wahai kaumku, lima mengapa tu'dzunani kalian menyakitiku. Iya. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian itu menyakitiku? Padahal apa? Waqad ta'lamuna waqatta. Perhatikan ada dal sukun kemudian berjumpa dengan ta. Maka dia masuk dalnya ya. Terhadap huruf ta. Jadi tidak waqadta karena memang huruf dal dan ta ini adalah satu makhraj ya, satu makhraj dari mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas ya. Jadi waqad ta'lamu ta'lamu. Perhatikan ain ya. Ain sukun, ain mahroji dari tengah tenggorokan. Maka kembalilah dia di tengah tenggorokan. Waqad ta'lamu ya, tapi bukan bukan begitu. Karena kalau ta itu taknya jadi memanjang atau ainnya menjadi tebal. Ain ini bukan huruf yang tebal, tapi ain ini adalah huruf yang tipis. Maka ta'lamu waqad ta'lamuna anni. Nah, ketika ada nun bertasydid maka dengungkan. Dengung itu di mana sih? Dengung itu di mana? Dengung itu adalah di rongga hidung. Maka anni terasa di rongga hidungnya. Waqad ta'lamuna anni ra. Lakukan huruf ro ya. Ketika dia berharokat fathah, maka tadi sekali lagi tidak monyong ininya. Bibirnya tidak ro tapi ro. Tebalkannya itu di mana? Di dalam ro. Ya, silakan Bu Yanti. Waqad ta'lamuna anni ya. Waqad ta'lamuna anni rasulullahikum. Rasulullahi ilaikum Allah. Sebagaimana kemudian kita juga membaca lafaz Allah bukan Allah karena dia berharokat fathah, tebalnya di mana? Adalah di dalam Allah ya. Rasulullahi ilaikum wa qad ta'lamuna anni
Rasulullahi ilaikum wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Wa dan qad telah ta'lamuna kalian itu tahu anni bahwasanya aku Rasulullahi utusan Allah ilaikum untuk kalian. Jadi tidak, maka tadi wa dan id ketika qala berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, lima mengapa tu'dzunani kalian menyakitiku, wa qad ta'lamuna padahal kalian sudah tahu anni sesungguhnya aku Rasulullahi utusan Allah ilaikum bagi kalian. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Alhamdulillah ya, tahsinnya, tarjimnya selesai. Falamma, masuk lagi ke kalimat berikutnya. Falamma. Nah, ada mim bertasydid maka gunnah didengungkan. Sekali lagi tadi dengung itu di mana? Dengung di rongga hidung. Falamma sampai terasa di rongga hidungnya mendengung. Falamma zaghu. Nah, ghain ini huruf tebal, huruf isti'la, maka tebalkan di mana? Di makhrajnya, yaitu adalah di tenggorokan yang paling atas atau boleh disebut paling luar, kemudian tebalkan. Setelah itu karena dia harokatnya domah maka bibir dimajukan. Zagu ya ghu. Jadi zagu ya. Falamma zagu azagha. Nah, kalau ini gha-nya dia huruf tebal dan dia berharokat fathah. Maka bibirnya datar saja. Gha. Tebalnya di mana? Di dalam. Gha ya. Azagha. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Palama apa? Maka lama ketika zaghu mereka berpaling, azaghallahu maka Allah palingkan qulubahum hati-hati mereka. Jadi sungguhnya yang menggenggam serta membolak-balikan hati itu adalah Allah. Hati ini Allah akan ikutkan kepada pilihan kita. Kalau kita kemudian baik sikap atau perbuatannya berpaling, maka Allah pun akan palingkan hatinya. Akan tetapi ketika misalnya baik dari lisan, sikap, serta perbuatan kita istiqomah, maka hati ini Allah akan genggam pada istiqomahan. Maka di sini dia berpaling, kemudian hatinya pun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum
qulubahum. Alhamdulillah. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Padahal kalian telah tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Maka ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Wallah ya, wallahu la ya, perhatikan huruf H. Jadi H dari tenggorokan yang paling dalam. H, kemudian hi, kemudian hu, bah. Harus ada hamesnya ya. La yang dil qaumal fasiqin la yahdil qaumal fasiqin. Alhamdulillah. Dan Allah itu tidak akan menunjukkan kaum yang fasik. Jadi apa namanya, kita tahu ya urutan ceritanya. Dari cerita tersebut kemudian kita bisa masukkan kalimat-kalimat Qur'annya. Jadi tadi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu dzunani. Padahal kalian sudah tahu bahwasanya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Maka ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Bahasa Qur'annya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan Allah tidaklah memberi petunjuk kaum yang fasik. Bahasa Al-Qur'annya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Insya Allah dengan tahsinnya, dengan tarjimnya, kemudian hafal. Ini kan tadi urutannya. Ketika Musa berkata, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? 1. Kemudian kalimat berikutnya adalah, padahal kalian tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah untuk kalian. 2. Kemudian yang ketiga adalah, maka ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Berapa tuh jadinya? 3 ya. Kemudian 4, dan Allah tidak menunjuki atau menghidayahi kaum yang fasik. Langsung digenggam deh tuh, 1 ayat sajalah. Ayat yang ke-5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Alhamdulillah. Sekali lagi saya baca, Ibu ikutin tuh. Baca sambil sambil dihafal. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu
qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, marotas salisah. Berarti yang ketiga lagi. Saya baca lagi. Ini namanya tahsinnya, tarjimnya ngikutin, kemudian tahfidnya. Insya Allah serentak satu paket langsung selesai. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Selesai. Alhamdulillah. Iya. Siapa yang mau coba dan kemudian sekarang sudah masuk rasanya bisa tahfidz ayat yang ke-5. Coba. Coba. Man? Naam? Udara? Belum hafal Ustazah, masih harus ngintip. Ya, mau sambil ngintip juga boleh lah, coba. Kayaknya banyak ngintipnya nih Ustazah. Itu mah bukan ngintip dong namanya, kalau banyak. Makanya, pasti bintitannya banyak ini. Ini bintitan nanti ya. Masya Allah, yuk dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wa idh qala Yuk, tahsinnya juga Musa. dong. Tahsinnya juga dong dijaga, tahsinnya. Ya, Iya, tahsinnya dijaga hafal, tahsinnya lewat. Iya, dijaga pula. Jadi tadi yang sudah dipelajari bahwa zal jangan dipantulkan ketika dia sukun ya. Jadi jangan wa'id, tapi wa'id qala Musa liqaumihi. Coba. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'adunani wa qad Tadi hamzahnya Tuh. kembali lagi ke ain. Tapi tuh maka begini, bunda-bunda solihat, ayo kita hijrah berubah begini. Ketika kita membaca Al-Qur'an, jangan ragu antara apa tadi membuka mulut, menarik kemudian apa tadi bibirnya, kemudian memajukan bibirnya. Jangan ragu-ragu. Maka wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Jangan ragu. Coba lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'adunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma wazaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Iya. Jadi Teh Desi untuk kemudian hari jangan ragu membuka apa? Membuka mulutnya ya ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah, terutama membaca Al-Qur'an. Jadi falamma zaghu azaghallahu qulubahum
Wallahu la yahdil Yahdil qaumal qaumal fasiqin. Ya. Alhamdulillah, jazakillah khair. Teh Desi, mudah-mudahan kemudian segera itunya menghafalnya ya. Naam, Insyaallah. coba yang lain. Yuk, yang lain. Coba yang lain. Ayo bunda-bunda selihat. Takut. Kayak Bu Lina dong tadi. Saya Budara, tuh kan budara lagi. Alhamdulillah. Udah budara bosan aja ya, bosan. ya. Enggak lah, siapa bilang bosan? Enggak ada di antara kita itu bosan ya. Nah, siapa? Insya Allah. Coba lagi budara boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Skinnya tipis ya. qala. Skinnya tipis, jangan naik ke atas sehingga nanti terpleset ke shin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bis tapi bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba. Qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Masuk dalnya ke ta. Dalnya masuk ke ta. Wa qad ta'lamuna. wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qalbahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Iya, bukan hati tapi hati-hati. Jadi kulubahu bukan kolbahum. Qulubahum ya. Iya, coba ulang lagi. Kalau nggak lihat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Dara. Nah, An, yang lain coba. Ayo. Ya. Mbak Umul. Umul Ustazah. Ya, tafadholi Mbak Umul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa. Jangan mantul. Wa iz qala Musa. Tebal ko. Wa iz qala. Coba. Wa iz qala Musa. Ko-nya belum. Ya, enggak usah enggak usah begini enggak usah. Dalam wa iz qala. Yuk. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima. Jangan ya qaumihi, kalau ya qaumihi jadi kayak kau, tapi ini ya kau. Maka jangan ragu kalau ada domah bibirnya majukan. Ya qaumi. Coba. Ya qaumi lima tu'zunani. Zu bukan zu. Tu ya tu tu'zunani. Wa qad ta'lamuna. Masuk dal ketak. Dal ketak masuk. Wa qad ta'lamuna. Wa qad ta'lamuna. Enggak pakai wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghul Mazagu, lisannya majukan, bibirnya majukan karena dia berharokat domah. Zagu, yuk. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu
La yahdil. La Coba. Allahu la yahdil Itu yah. qaumal Kalau itu yah. yah. Ya, kalau yah berarti kepleset huruf H. Ini dari dalam tenggorokan, kemudian keluarkan hamesnya. Jadi yang, Yang yang. Jadi tidak yah. Ya. Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Coba. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Siqin. Sikin. Oh, banyak Sikin itu salahnya mah ya. jadi kap. Kalau sikin itu jadi pisau artinya, ya. Jadi kalau misalnya bahasa Arab pisau itu artinya apa? Sikin. Nah, kalau ini pakai kop. Siqin, ya. Siqin. Coba. Fasikin. Nah, Masih ya. alhamdulillah. Ya, belum sempurna memang ya. Banyak salahnya ternyata. Tapi bukan kayaknya lagi ya, tapi insya Allah kita semuanya mengakui masih kurang. Ya, target sebelum Ramadan, tahsinnya harus sudah lebih apa? Sudah lebih baik lah ya dari sebelumnya. Jangan sampai kemudian bacaan Quran kita tetap seperti itu. Dan ini siapa yang baca, siapa yang dikoreksi, kemudian ini menjadi pelajaran buat yang lainnya ya, semuanya ya. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Alamin, sama-sama, jazakillah khair, karena masih ada materi ini satu lagi gitu ya. Yuk kita baca dari ayat 1 sampai 5. Yang sudah hafal berarti la tangzur ilal Qur'an hayya nahfad ya. Hayya bina nahfadul Qur'an insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda jangan biasa banget kalau baca bismillah jadi baknya manjang, jadi bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim ya. Sabbahalillahi ma fis samawati, buka speakernya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah ka'annahum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'adunani faqad ta'lamuna Rasulullahi ilaikum falamma zaqu azaqallahu lahum Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Alhamdulillah sudah sampai ayat 5 dan semuanya 14, berarti tinggal 9. Pekan depan kita langsung 4 ayat, pekan berikutnya ada selesai pas munaqoshah, berarti surah Shofnya juga selesai ya. Insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alimi wa adraka fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah waktunya tinggal sebentar lagi, berarti 10 menit. Kita langsung buka.
Kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-16. Bab yang ke-16 yaitu adalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Man ahya sunnati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, man ahya sunnati, siapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku. Ini dalam rangka menjaga sunnah, kemudian sunnahnya dihidupkan. Faqad ahabbani, berarti itu adalah merupakan tanda cinta kepadaku, kata Rasul. Jadi menghidupkan sunnah, menjaga sunnah itu adalah bagian dari tanda cinta kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasul, waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka kelak, maka nanti akan bersamaku di dalam surga. Berarti untuk kebersamaan kita dengan Rasulullah SAW di surga, tunjukkan kalau kemudian kita cinta. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga serta menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka di sini di bab 16 kitab Riyadhus Shalihin itu adalah menjaga sunnah serta adab-adabnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr, surah yang ke-59 ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alhamdulillah. Coba artinya Bu Lia baca. Speakernya belum di. Dan tiadalah yang diucapkannya itu. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang sebelumnya. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Ya. Jazakillah khair, mulia, alhamdulillah. Jadi disampaikan bahwa apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Yang diberikan oleh Rasul baik melalui ucapannya, baik melalui apa perintahnya, baik melalui perbuatannya, baik melalui sikapnya, baik melalui isyarat-isyaratnya. Itu adalah merupakan perintah dari Rasulullah SAW, maka terima. Terima, kemudian setelah itu mudah-mudahan kita berikan kemampuan untuk dapat mengerjakannya. Tapi terlebih dahulu terima dulu bahwa itu adalah merupakan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilarang, baik dari tadi ucapannya, perintahnya, perbuatannya, sikapnya, kemudian isyaratnya, maka tinggalkan. Kemudian di ayat berikutnya adalah kenapa demikian, kenapa apa yang menjadi apapun yang dibawa oleh Rasul baik melalui tadi ucapannya, perkataannya, ya ucapan perkataan berarti sama ya, kemudian perbuatannya, sikapnya, isyaratnya harus diterima. Kenapa? Nah ini masuk ke ayat berikutnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah boleh Bu Nani terjemahnya? Pati kecilin Pati. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah ini alasannya, bahwa apapun yang menjadi ucapan Rasul, perkataan Rasul itu adalah merupakan satu perintah yang patut kita terima, kemudian setelah itu amalkan. Kenapa demikian? Karena ternyata apapun yang terjadi pada Rasul itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi perintah Allah
melalui Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan perintah Allah, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus dan wajib hukumnya adalah untuk menerima, setelah itu kemudian mengamalkannya. Karena alasannya tadi apa? Bahwa yang menjadi ucapan Rasul itu bukan didasarkan pada nafsu Rasulullah SAW, tapi itu merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disampaikan juga dalam suratul Kahfi gitu ya, ayat 110 ya kalau tidak salah ya. Kul innama ana basyarum mislukum yuha gitu ya. Bahwasanya sungguhnya aku ini adalah merupakan manusia sama seperti kalian, akan tetapi diwahyukan kepadaku. Jadi Rasul ini menerima apa? Menerima wahyu. Jadi setiap perkataan, ucapan, perbuatan Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kalaupun sebenci apapun kita terhadap apa? Rumah tangga yang bersifatnya poligami, kemudian tapi kita tidak bisa kemudian membenci apa yang dikerjakan Rasul. Karena pada sesuatu yang barangkali kita tolak tersebut keadaannya, kemudian Rasulullah melaksanakan itu semuanya, pelaksanaan poligami Rasulullah SAW itu merupakan wahyu dari Allah agar menjadi sebuah contoh. Kalau misalnya manusia terdesak untuk melakukan poligami, ada contoh. Contohnya di mana? Ya di Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikerjakan Rasul semuanya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya kita ini dibatasi sama waktu, jadi kita cepat. Kemudian lihat berikutnya. Ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini alasan berikutnya. Jadi tadi alasan kenapa apa yang menjadi perkataan, ucapan, perbuatan, sikap, isyarat Rasulullah SAW harus diterima dan diikuti, karena tadi satu adalah itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian adalah ayat Al-Imran ayat 31 yang artinya, coba Bu Leni baca artinya. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi alasan berikutnya adalah kenapa kita harus tadi terima dan ikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah merupakan bagian cinta Allah. Gitu ya. Jadi kalau tadi merupakan wahyu Allah, yang berikutnya adalah apa yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sesuatu yang harus kita terima, karena yang kedua adalah merupakan mahabbah Allah. Itu merupakan apa? Cinta Allah. Jadi ketika kita menerima serta mengikuti apa yang diperintahkan, diberikan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menjadi sebuah yang mendatangkan cinta Allah. Jadi kalau kita ittiba Rasul, kita ikut Rasul, menjaga sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, maka akan mendatangkan yang namanya cinta Allah yang disebut dengan mahabbah. Ya, alhamdulillah. Setelah mahabbah apa lagi? Ya, perhatikan Bun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, akan mendatangkan mahabbah. Kemudian yang berikutnya adalah wa yaghfir lakum. Jadi ketika kita menerima serta mengikuti apa yang menjadi pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendatangkan yang namanya maghfirah. Yaghfir lakum itu artinya apa? Allah mengampuni kalian, berarti akan mendatangkan yang namanya ampunan Allah yang disebut dengan maghfirah. Satu tadi adalah merupakan wahyu Allah, kemudian yang kedua adalah mendatangkan mahabbah Allah, yang ketiga mendatangkan maghfirah Allah. Kemudian berikutnya adalah kenapa kita harus terima dan kita ikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesungguhnya masih apa namanya? Masih nyambung nih. Al-Imran ayat 3 itu masih ada sambungannya 31 nih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Masih ada wallahu ghafurur rahim. Apa itu rahim? Berarti rahmat. Maka alasannya kenapa kita harus terima dan ikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi dari apa yang memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selain tadi merupakan wahyu akan mendatangkan mahabbah, akan mendatangkan maghfirah, yang berikutnya adalah akan mendatangkan rahmat. Apa itu rahmat? Cinta yang melebihi daripada sekedar mahabbah. Ya. Jadi wahyu kemudian mendatangkan mahabbah, mendatangkan ya, tafadholi, kemudian mendatangkan maghfirah, mendatangkan rahmat. Kemudian berikutnya, nih kita ya sampai ayat yang ke Al-Ahzab 233 ayat 21 aja ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, artinya coba Bu Sofi boleh dibaca artinya? Bu Sofi belum connect. Boleh Bu Nita? Berapa tadi Ustazah? Ya, selanjutnya. Saya belum punya itunya. Oh, belum? Belum punya bukunya. Ya, kalau begitu siapa yang pegang buku? Bu Dara. Bu Yuli, boleh Bu Yuli? Ya. Speakernya Bu Yuli. Bu Yuli, speakernya. Bu Yuli udah selesai baca, speakernya nggak dibuka. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat. Nah, alasan berikutnya adalah kenapa kita harus terima dan ikuti apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan berikutnya adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya telah datang pada diri Rasul itu dan merupakan uswatun yang hasanah. Berarti alasan berikutnya adalah tentang hasanah. Jadi kalau tadi alasan satu adalah wahyu, yang kedua adalah mahabbah, yang ketiga adalah maghfirah, yang keempat adalah rahmah, yang kelima adalah hasanah. Nah, apa itu hasanah? Suri tauladan. Apakah itu hasanah? Suri Ya, kebaikan. Ya, tentu diterjemahkan dengan baik, gitu kan ya. Maka diterjemahkan dengan suri tauladan yang baik. Akan tapi mengenai makna daripada hasanah ini di atas lebih sekedar baik. Karena baik dan kemudian menghasilkan yang namanya kebaikan. Apa itu menghasilkan kebaikan? Di dalam surah Al-An'am ini disampaikan, man jaa'a bil hasanati, siapa yang datang dengan satu kebaikan, bil hasanah, dengan satu kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsal liha, maka baginya adalah 10. Maka dari itu hasanah ini tidak hanya sekedar baik, tapi ternyata baik yang membawa sungguh pada kebaikan. Kenapa? Karena satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah sebanyak berapa? 10 kalinya. Maka ketika kita menerima dan menjalankan apa yang telah diberikan atau apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka satu kebaikan yang kita niatkan ittiba kepada Rasul, kita akan mendapatkan apa keuntungannya? 10 kali lipatnya. Ini yang disebut dengan hasanah. Jadi alhamdulillah, kenapa kita harus
menerima serta menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena satu, sunnah Rasul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mendatangkan mahabbah, cinta Allah. Mendatangkan yang ketiga maghfirah, ampunan Allah. Kemudian yang keempat mendatangkan rahmat Allah. Yang kelima adalah hasanah. Setiap satu kebaikan yang dilakukan karena niat ittiba Rasul, maka mendapatkan 10 keuntungan. Mau tidur cuma hanya sekedar baca bismikallahumma ahya wa amut. Niat karena ikut ittiba Rasulullah SAW, maka hanya membaca doa tersebut saja kita akan mendapatkan hasanah dengan 10 kali lipat pahala. Yang kedua adalah mahabbah, cinta Allah. Yang ketiga adalah maghfirah, ampunan Allah. Yang keempat adalah apa? Rahmah. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinilah bahwa itu semua adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut sekali lagi menerima, menghidupkan, itu namanya sunnah-sunnah Rasul, kemudian senantiasa menjaga adabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tandai baru sampai ayat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Insya Allah di pertemuan berikutnya lagi Riyadhus Shalihinnya akan kita lanjutkan. Jadi jangan loncat dulu bab yang lain, tapi lanjutkan yang ini ya. Insya Allah tolong ditandai ya. Saya khawatirnya lupa karena ada beberapa kelompok yang memang saya mengisi di dalamnya berkenaan dengan materi Riyadhus Shalihin ini. Jazakumullah khair Bunda-bunda sekalian yang berbahagia. Semoga kiranya kita semuanya pun taklim ini adalah dalam rangka ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka dari taklim yang kita lakukan ini, insya Allah akan mendatangkan itu yang namanya mahabbah Allah, mendatangkan maghfirah Allah, mendatangkan rahmat Allah. Kemudian insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda, terlebih amal soleh yang kita lakukan ini di bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Rajab. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan, kemudian bimbinglah kami agar kami dapat Masya Allah istiqomah dalam ibadah di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alafu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Ilaliko ma'assalamah. Insya Allah bertemu kembali di kesempatan di waktu-waktu yang lainnya. Insya Allah tentunya pada kesempatan taklim yang sama. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.